Shalom, selamat malam Bapak Ibu, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Kita bersyukur kita boleh kembali hadir di dalam PA pada malam hari ini. Kita akan bersama-sama memulai ini. Kiranya Tuhan sendiri yang memimpin, menolong, supaya hari ini kita boleh belajar kebenaran firman Tuhan secara khusus di bulan-bulan yang spesial ini ketika kita akan bersama-sama memperingati hari kelahiran Tuhan kita Yesus Kristus. Kita akan menunggu beberapa menit ke depan untuk saudara-saudara kita yang akan bergabung di PA pada malam hari ini. Nah, sebelum kita memulai, sambil kita menunggu, saya akan memutarkan kita instrumen lagu Natal supaya kita bisa juga diberkati melalui instrumen lagu Natal ini ya. Ya, selamat malam Bapak Eko dan Ibu Elizabeth yang sudah bergabung pada PA kita di hari ini. Ya, kita akan mulai. Mari sama-sama kita bersatu di dalam doa. Bapa di dalam surga, kami sungguh bersyukur jikalau pada hari ini kami bersama-sama akan belajar kebenaran firman-Mu. Tuhan pimpin kami, Tuhan sertai kami, sehingga di PA kita pada malam hari ini kami sama-sama boleh mendapatkan berkat melalui firman Tuhan yang akan dibacakan dan direnungkan bersama-sama. Sertai jaringan yang digunakan supaya tidak menghalangi kami untuk belajar kebenaran firman Tuhan. Dengar doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, hari ini kita akan bersama-sama membaca firman Tuhan terambil dari Injil Matius, pasal yang pertama, ayat yang ke-18 sampai dengan ayat yang ke-25. Firman Tuhan berbunyi demikian. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria, ibunya, bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, "Yusuf,
anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki, dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya, tetapi tidak bersetubuh dengan dia sampai ia melahirkan anaknya laki-laki, dan Yusuf menamakan dia Yesus. Amin. Sampai demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Selamat dan berbahagia bagi setiap kita yang membaca, merenungkan, dan juga melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya yakin kisah mengenai kelahiran Tuhan Yesus di dalam Injil Matius ini bukanlah sesuatu yang baru pertama kali kita dengarkan. Bapak Ibu, kita melihat bahwa di dalam berita kelahiran Tuhan Yesus yang dicatat oleh Injil Matius pasal yang pertama, ayat yang ke-18 sampai dengan ayat yang ke-25, berita itu menghancurkan rencana dari sepasang anak muda yang sedang merencanakan untuk hidup bersama-sama. Bapak Ibu, terkadang kita harus mengakui bahwa di dalam kehidupan kita ada banyak rencana yang kita miliki. Ada banyak rencana yang kita akan buat. Misalnya, besok kita akan pergi kemana, besok kita akan ngapain, dan besok kita akan belanja di mana, dan lain sebagainya. Setiap kita pasti memiliki rencana. Tetapi apa jadinya kalau rencana kita itu diinterupsi, rencana kita itu digagalkan dalam tanda petik oleh Allah, digantikan dengan rencana Allah yang harus kita jalankan di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu, sebut saja seorang yang bernama Michael Robert Marampe. Ia adalah seorang dokter muda yang sudah merencanakan untuk menikah dengan istrinya, yaitu calon istrinya Trinovia Septiani. Mereka merencanakan pernikahannya pada tanggal 11 April 2020. Akan tetapi, rencana pernikahan tersebut harus diundur pada tanggal 12 September tahun 2020 karena Dr. Michael harus bertugas di Rumah Sakit Permata Bunda Cibitung untuk menangani pasien COVID-19. Nah, rencana yang telah mereka rencanakan sejak semula ternyata harus ditunda karena tugas dari sang calon suami ini. Tetapi Bapak Ibu, rencana yang sudah direncanakan dengan sempurna dan akhirnya tertunda, itu terpaksa menjadi gagal dan tidak bisa dilaksanakan. Karena apa? Karena ternyata Dr. Michael ini meninggal karena terinfeksi virus corona COVID-19. Dan 25 April, 2 minggu setelah hari pernikahan yang diundur itu, 11 April, Dr. Michael meninggalkan dunia ini. Saya yakin di dalam hati calon istri dari Dr. Michael, yaitu Ibu Trinovia ini, menjadi sangat sedih. Ia sangat kecewa dan mungkin bisa saja ia protes kepada Tuhan kenapa ini harus terjadi. Seperti yang saya katakan di awal tadi, ada banyak rencana yang mungkin kita rencanakan. Tetapi seringkali rencana yang kita sudah rencanakan itu seringkali gagal. Rencana yang kita rencanakan itu seringkali tidak terlaksana. Rencana yang kita rencanakan itu seringkali tidak berjalan sesuai dengan harapan kita. Jika seandainya
kita berada di dalam posisi seperti itu. Kita sudah mempunyai rencana yang matang, tetapi akhirnya rencana itu terpaksa harus gagal karena kita harus menggenapi rencana dan panggilan Tuhan dalam kehidupan kita. Apa yang menjadi respon kita? Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita belajar dari kisah Natal yang pertama ini, maka kita akan mendapati bahwa sebagai seorang hamba Allah, sebagai seorang anak-anak Allah, maka kita harus belajar untuk tetap taat dan menerima semua itu. Mengapa demikian Bapak Ibu? Mengapa kita harus tetap taat dan kita harus tetap menerima rencana Allah yang menginterupsi rencana kita? Bapak Ibu, kita harus ingat bahwa kita ini cuma alat di dalam dunia ini. Kita ini cuma wakil Allah. Tugas kita adalah merepresentasikan Allah. Tugas kita itu bukan merepresentasikan atau menampilkan diri kita, tetapi kita merepresentasikan Allah. Mengapa kita harus menerima dan kita taat? Kita harus ingat bahwa kita ini adalah hamba-hamba Allah yang hanya akan dipakai sebagai alatnya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita melihat di dalam bagian ini, dimulai dengan kata pembuka kelahiran Yesus Kristus. Kalau kita mundur satu perikop, Bapak Ibu, kita akan mendapati di dalam pasal yang pertama, ayat yang pertama dikatakan, inilah silsilah Yesus Kristus. Bapak Ibu, ada sesuatu yang penting berkaitan dengan Yesus Kristus, karena ini diulang sebanyak 2 kali. Apa yang penting yang ingin dinyatakan oleh Allah melalui kehidupan hambanya, yaitu Yusuf. Yang pertama, ya, kalau kita melihat melalui kehidupan Yusuf, Allah ingin menggenapkan rencana keselamatannya. Allah ingin menggenapkan rencana keselamatan bagi umat manusia. Mungkin kita berpikir, siapa sih Yusuf? Nah, kalau kita melihat Bapak Ibu di dalam bagian ini, kenapa penting di dalam perikop yang sebelumnya, pasal yang pertama sampai dengan pasal yang pertama, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-17, dipaparkan tentang nama-nama. Mungkin bagi kita ini adalah sesuatu yang tidak penting. Tetapi Bapak Ibu, bagi berita Natal yang disampaikan itu adalah sesuatu yang penting. Kenapa, Bapak? Karena melalui silsilah ini kita dapat melihat bahwa Yusuf adalah keturunan dari Daud. Allah pernah menjanjikan kepada Daud bahwa Allah akan membangkitkan seseorang dari keturunan Daud untuk memerintah selama-lamanya. Dan hari Natal itulah, hari kelahiran Yesus Kristus itulah, ya, janji Allah kepada Daud digenapi. Yaitu Yusuf, seorang yang berasal dari keturunan Daud, itu akan menjadi ayah dari Yesus Kristus. Sehingga Yesus disebut sebagai keturunan dari Daud. Yang kedua, kalau kita melihat, ya, siapakah Yusuf ini? Yusuf di dalam Alkitab dicatat sebagai seorang yang sederhana. Kita tahu kesederhanaan Yusuf dapat kita lihat dari apa? Dari pekerjaannya, profesinya sebagai seorang tukang kayu. Dan tidak ada catatan lain mengenai kehidupan yang lebih dari Yusuf. Bahkan kalau kita melihat ketika Yesus dikuburkan, kubur itu bukan milik keluarganya, tetapi kubur itu pun juga dipinjami. Itu menunjukkan bahwa keluarga Yesus berasal dari keluarga yang sederhana. Yusuf, suami Maria, adalah seorang yang sederhana. Dan yang kedua, kalau kita melihat, bukan hanya cuma sederhana, Yusuf, suami Maria ini adalah seorang yang tulus. Dari mana kita tahu Yusuf ini tulus? Ya dari sikapnya. Ketika dia tahu bahwa Maria itu mengandung dari Roh Kudus, dia diam-diam ingin menceraikan Maria. Kenapa? Karena dia tidak ingin Maria itu menjadi malu
karena sudah mengandung sebelum menikah. Yusuf memiliki kesempatan untuk menceraikan Maria karena itu diperbolehkan oleh hukum Musa. Perceraian karena perzinahan itu diperbolehkan. Apa yang terjadi dalam kehidupan Yusuf? Dalam semalam rencana yang telah disusun dengan sang tunangannya itu berantakan. Rencana itu porak-poranda, tidak sesuai dengan apa yang telah mereka diskusikan, tidak sesuai dengan apa yang mereka telah rencanakan. Nah, bagaimana dengan respon Yusuf? Yusuf taat sepenuhnya. Setelah dia mendapatkan mimpi dari malaikat untuk mengkonfirmasi bahwa ia tidak boleh menceraikan Maria, Yusuf tidak menceraikan Maria. Kenapa Yusuf rela melakukan semuanya ini? Karena dia tahu bahwa dia cuma alat yang dipakai oleh Allah untuk menggenapkan rencana keselamatan bagi umat manusia. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, terkadang intervensi Allah mengusik rasa nyaman kita. Intervensi Allah membuat diri kita merasa tidak nyaman. Tuhan, aku itu tidak suka dengan hal seperti ini. Aku tidak mau, aku sudah punya rencana. Kenapa harus seperti ini? Mungkin Yusuf di dalam hatinya juga bertanya seperti itu. Tetapi kita tidak pernah tahu karena tidak ada catatan yang menunjukkan pertanyaan-pertanyaan Yusuf tentang hal tersebut. Yusuf taat karena dia tahu dia itu bukan siapa-siapa. Dia tahu Allah itu adalah Tuannya. Dia itu cuma hamba. Tugasnya adalah cuma menjalankan rencana dan kehendak dari Tuannya, bukan aku dalam kehidupanku. Bapak Ibu, mohon maaf, seringkali di dalam dunia yang sudah sangat egois ini, seringkali kita mengutamakan kepentinganku, misiku, ambisiku, bukan misinya Allah, bukan kepentingan Allah, bukan ambisi dari kerajaan surga. Kita mementingkan pusatnya kepada aku. Aku harus tambah besar, aku harus tambah mulia. Padahal Alkitab mengatakan bahwa Yesus yang harus bertambah besar dan bertambah mulia. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ketaatan Yusuf didasari dengan sebuah kesadaran bahwa dirinya ini hanyalah sebagai seorang hamba. Hamba tidak punya hak apa-apa atas hidupnya. Seorang hamba tugasnya cuma taat kepada perintah dari tuannya. Dan kita melihat Bapak Ibu di dalam poin yang kedua. Setelah Yusuf sadar bahwa dia ini hanyalah seorang hamba, yang dia lakukan adalah apa? Ia tetap menjalani dengan pertolongan dan anugerah Tuhan. Panggilan yang Tuhan sudah percayakan itu. Bapak Ibu, seringkali kita tidak mau dipakai oleh Tuhan menjadi alat Tuhan untuk menggenapkan rencana Tuhan karena kita seringkali tidak percaya terhadap pimpinan Tuhan. Bapak Ibu, saya yakin setiap orang yang telah dipanggil oleh Tuhan akan ditolong oleh Tuhan, akan dipimpin oleh Tuhan. Untuk apa? Menggenapi rencana Tuhan yang telah dinyatakan di dalam kehidupannya. Allah yang telah memanggil, Allah tidak akan pernah meninggalkan setiap kita, anak-anaknya. Bapak Ibu, kalau kita melihat Yusuf ini benar-benar menjalani panggilan hidupnya dengan penuh ketaatan. Coba kita lihat Bapak Ibu Ketaatan itu dilihat dari apa? Ketika malaikat mengatakan bahwa kamu tidak boleh menceraikan Maria karena Maria akan mengandung seorang anak laki-laki, yaitu menamakan dia Yesus karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Jadi Yusuf mendapatkan konfirmasi bahwa anak yang dikandung itu
bukan hasil perzinahan, tetapi anak yang dikandung itu berasal dari Roh Kudus. Dan anak itulah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa. Wah, ini sesuatu yang besar, Bapak Ibu ya. Dan anak ini dinamakan dengan Yesus. Nama Yesus berarti Allah, Yahweh adalah keselamatan, Bapak Ibu. Dan ini berasal dari bahasa Ibrani Yehosua. Nama Yosua juga memiliki arti yang sama. Bapak Ibu, betapa besarnya rencana Allah yang dinyatakan di dalam kehidupan Yusuf. Kalau Yusuf tidak taat, Allah bisa memakai orang lain enggak, Bapak Ibu? Bisa saja. Bisa saja. Tetapi Allah tidak memakai orang lain untuk menggenapi rencananya. Allah telah memilih setiap orang untuk menggenapkan rencana kekalnya. Rencana kekal kerajaan Allah di dalam dunia ini. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ya. Kalau kita melihat ya, Yusuf tidak menceraikan Maria, ini adalah sebuah bentuk Yusuf menjalani panggilan yang telah Tuhan percayakan itu dengan penuh ketaatan. Yang kedua, kalau kita melihat ya, setelah dikatakan bahwa Maria itu mengandung dari Roh Kudus, ya, ia tetap tidak bersetubuh dengan Maria sampai dengan Yesus dilahirkan. Ini bukanlah sesuatu yang mudah. Ya. Saya tahu Bapak Ibu ya, setelah orang menikah, orang pasti mempunyai sejuta impian membangun rumah tangganya dengan baik. Tetapi karena Roh Kudus mengatakan ya, bahwa apa? Engkau sesungguhnya anak darah itu akan mengandung ya, dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel. Ya, kalau kita melihat tidak ada perintah dari Alkitab untuk Yusuf tidak bersetubuh. Tetapi Yusuf tahu bahwa Maria itu mengandung dari Roh Kudus. Oleh karena itu, ya, Yusuf tidak melakukan persetubuhan itu dengan Maria. Demikian juga karena Yusuf tahu bahwa kelahiran Yesus ini adalah penggenapan atas rencana Allah. Sehingga Yusuf tidak mau menjadi seseorang yang menggagalkan rencana Allah itu di dalam kehidupan Maria. Bapak Ibu, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita melihat ketaatan Yusuf bukan hanya itu saja, Bapak Ibu. Kalau kita melihat setelah Yusuf taat, apakah Yusuf mengalami yang namanya kesenangan, hidupnya menjadi lancar? Tidak, Bapak Ibu. Kalau kita melihat di dalam bagian Injil Matius ini dikatakan apa? Yusuf harus pergi menyingkir ke Mesir ya, waktu Yesus berusia 2 tahun. Karena apa? Karena Herodes ingin membunuh anak-anak yang pada saat itu berusia kurang lebih 2 tahun. Bahkan kalau kita membandingkan dengan catatan Injil Lukas, maka kita akan mendapatkan bahwa untuk menggenapkan rencana Allah ke bawah Bethlehem itu ya, Yusuf itu pergi dari kota Nazaret ke kota Daud yang bernama Bethlehem itu. Yusuf harus melewati ya sensus yang dilakukan oleh Kaisar Agustus. Sehingga Yusuf harus pergi ya dengan kondisi Maria yang sedang mengandung, dan akhirnya ketika sampai di kota Bethlehem mereka tidak menemukan penginapan itu. Tidak ada protes sama sekali dari Yusuf. Yusuf cuma diam, Yusuf cuma jalani, dan Yusuf cuma taat. Yusuf taat karena dia tahu ini adalah rencana besar dari Allah. Ini adalah rencana kekal Allah. Sehingga apa? Kalau kita melihat setelah Yusuf berespon bahwa ia mau menjalani rencana Allah itu, ia mau taat
Dan kita melihat di sini, Bapak, untuk menggenapkan panggilan Allah, maka seorang anak Tuhan harus rela mengorbankan kehormatan, mengorbankan harga dirinya untuk dipakai Allah menjadi alatnya. Bapak Ibu, kalau kita melihat dunia pelayanan saat ini, tidak sedikit orang itu yang melayani tapi menuntut macam-macam. Menuntut ya tentang gelar, menuntut tentang jabatan, menuntut tunjangan, menuntut fasilitas, begitu ya. Bapak Ibu memang ya tidak salah kalau kita ya melihat ada sesuatu yang tidak benar dan kita memberikan masukan. Tetapi ada orang yang sampai marah-marah karena dia sudah pendeta tetapi masih ditulis penginjil. Ya. Dia sudah diteguhkan menjadi penatua tetapi masih ditulis bapak di dalam warta, misalnya seperti itu. Itu tidak dipertahankan sama sekali oleh Yusuf. Dia tahu dia itu cuma alat, tugasnya cuma menjalankan panggilan hidupnya sesuai dengan rencana Allah, dengan taat. Masalah yang lain itu bukan urusannya. Masalah yang lain itu adalah apa? Urusan Allah. Kalau Allah memanggil kita untuk mengenapkan rencananya, jalanilah dengan sukacita. Jalanilah dengan penuh ucapan syukur. Kalau pada saat itu Yusuf menolak, Yusuf bisa enggak? Sangat bisa. Yusuf tidak mau taat kepada rencana Allah, bisa enggak? Sangat bisa. Tetapi Yusuf rela mengorbankan segala-galanya untuk mengenapkan rencana Allah di dalam kehidupannya. Ia mungkin harus malu karena apa? Karena istrinya telah mengandung sebelum menikah. Tetapi tidak mengapa. Karena ini adalah bagian hidup untuk mengenapkan rencana Allah di dalam kehidupan Yusuf. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ketika kita belajar dari peristiwa Natal, belajar secara khusus dari pribadi Yusuf, maka kita melihat kehidupan seorang hamba Tuhan ini. Kehidupan yang dipenuhi dengan ketaatan, kehidupan yang dipenuhi dengan penyangkalan diri, kehidupan yang dipenuhi dengan kerinduan untuk menyangkal diri dan memikul salib. Kehidupan seperti inilah yang harus kita miliki kalau kita memang menjadi anak-anak Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kalau boleh saya sharing ya, maka saya itu tidak pernah mempunyai cita-cita untuk menjadi seorang hamba Tuhan. Tidak ada, Bapak. Di dalam benak saya tidak ada pemikiran untuk menjadi seorang hamba Tuhan. Tetapi saya ingat waktu saya kuliah, Bapak Ibu ya, teman saya itu panggil saya, Pak Pendeta, begitu ya. Terus kemudian saya sharing dengan almarhum pembimbing saya mengatakan, orang-orang kok panggil aku pendeta. Terus dia ngomong gini, saya juga dulu berawal jadi pendeta karena saya dipanggil teman saya jadi Pak Pendeta. Waduh, cilaka ini ya. Saya tidak pernah berpikiran bahwa saya itu menjadi seorang hamba Tuhan. Ya, seperti seorang manusia biasa, saya berencana untuk memiliki sebuah usaha, saya kuliah, saya bisa bekerja, menikah, membangun rumah tangga, mempunyai pekerjaan yang baik, dan lain sebagainya. Tidak pernah terbayang dalam pemikiran saya menjadi seorang hamba Tuhan. Apalagi latar belakang kehidupan saya adalah berasal dari keluarga yang belum mengenal Yesus Kristus. Tetapi ketika Tuhan memanggil, maka saya tidak bisa menarikan diri. Saya ingat pada waktu itu pembimbing saya bilang begini, sejauh-jauhnya kamu lari, Tuhan tetap akan tangkap kamu. Gitu ya. Jadi pilihannya tetap lari atau menyerahkan diri. Kalau kamu lari, maka Tuhan akan bisa pakai berbagai macam cara untuk ingatkan kamu tentang panggilanmu. Gitu ya.
Dan akhirnya apa Bapak Ibu, saya bergumul dengan Tuhan. Tuhan, kalau memang ini panggilan-Mu, tolong bantu saya untuk menjalaninya. Dan akhirnya saya dipimpin satu persatu. Mulai dari mendaftar di seminari, menyelesaikan studi, menjalankan praktek-praktek yang ditetapkan oleh seminari, bahkan sampai melayani hingga saat ini. Bapak Ibu, masih panjang perjalanan pelayanan saya mungkin saja. Tetapi tugas saya tidak mengetahui berapa panjang perjalanan pelayanan saya ke depan. Tetapi tugas saya adalah menjalani panggilan itu dengan penuh ketaatan. Ketika kita belajar dari Yusuf, kita melihat seorang pribadi hamba yang taat dan mau tunduk kepada otoritas Allah. Tidak mudah Bapak Ibu ya, saya mengatakan tadi tidak mudah. Setelah dia mengatakan taat, ada banyak hal yang harus dikorbankan. Kenyamanan hidupnya, dia harus pergi pontang-panting. Kalau seandainya ketika menyingkir ke Mesir itu, Yusuf itu marah sama Tuhan, bisa enggak? Bisa. Dia akan dengan bisa mengatakan, ya, ngapain aku harus menggenapkan rencana Allah? Toh sekarang aku akhirnya harus menyingkir ke Mesir. Gila kan? Coba aku kalau waktu itu tidak mengambil Maria jadi istriku, aku menikah dengan orang lain. Pasti aku tidak akan mengalami hal seperti itu. Bisa saja Yusuf mengeluh kepada Tuhan seperti itu. Bisa saja Yusuf protes kepada Tuhan, tetapi itu tidak pernah dilakukannya dan kalimat-kalimat seperti itu tidak pernah keluar dari mulut Yusuf. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, ketika kita belajar ya mengenai masalah Natal ini. Natal bukan berbicara mengenai hura-hura, pesta pora dan kemewahan. Tetapi Natal belajar bagaimana seorang hamba hidup taat sama seperti Kristus yang taat kepada Bapaknya, lahir ke dalam dunia, mengambil rupa seorang manusia hingga taat sampai mati di atas kayu salib. Siapakah Yesus yang kita percayai? Kalau Yesus yang kita percayai adalah Yesus yang lahir ke dalam dunia dan mati di atas kayu salib, maka ketaatan itu menjadi bagian yang tidak terpisah dari kehidupan kita sebagai seorang hamba. Amin, Bapak Ibu. Kiranya Tuhan menolong kita, memberkati kita melalui pembelajaran Alkitab pada malam hari ini. Kiranya Tuhan memberkati setiap kita. Bapak Ibu, PA kita adalah hari ini adalah PA terakhir kita di tahun 2021. Kita akan ada PA kembali di bulan Januari ya, di hari Kamis di IG Live. Ya, jadi saya berharap Bapak Ibu bisa kembali mengikutinya di bulan Januari. Saya silahkan ya kepada Bapak Ibu yang saat ini mungkin mau bertanya, silakan ada kolom tanda tanya. Bapak Ibu bisa menuliskan pertanyaan di sana dan saya akan berusaha untuk menjawabnya. Silakan. Kalau tidak ada yang bertanya, maka saya akan akhiri PA kita pada malam hari ini. Ya. Izinkan saya juga mengucapkan selamat Natal kepada setiap kita. Ya, kiranya damai sejahtera dan sukacita Natal itu boleh terus hadir di dalam kehidupan kita dan menaungi hidup kita. Amin. Mari kita akan akhiri dengan berdoa. Setelah itu saya akan akhiri IG Live kita pada malam hari ini. Bapa di dalam surga, kami bersyukur hari ini kami boleh sekali lagi belajar dari kisah Natal, dari kisah seorang pemuda yang menyerahkan dirinya untuk taat dipakai oleh Allah, menggenapi rencana Allah di dalam kehidupan.
Tuhan, seringkali kami melihat Natal dengan hiasan-hiasan yang mewah, hiasan-hiasan yang indah, makan malam yang penuh dengan kemewahan. Tidak salah, tetapi itu bukan yang utama di dalam Natal. Yang utama di dalam Natal adalah ketika kami mau menyerahkan diri kami untuk dipakai oleh Allah, untuk menggenapkan rencana agung Allah, yaitu rencana kerajaan surga di dalam kehidupan kami. Tolong kami sama seperti Yusuf yang mau belajar taat, menyangkal diri, bahkan memikul salib. Kiranya melalui semuanya itu, ya Tuhan, rencana Allah boleh digenapi melalui kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan untuk Bapak Ibu yang saat ini bergabung. Kiranya Tuhan memberkati mereka dengan sukacita Natal. Kami bersyukur kami boleh melewati pembinaan melalui IG Live ini selama tahun 2021. Dan kami akan kembali memulai PA di awal bulan Januari nanti. Tuhan yang memimpin, Tuhan yang menolong. Terima kasih ya Tuhan. Biarlah damai sejahtera Natal, sukacita Natal, boleh terus terpatri di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Selamat malam Bapak Ibu. Sampai berjumpa di tahun yang akan datang. Selamat Natal dan selamat menyambut tahun yang baru. Tuhan Yesus memberkati.